Mata kuliah metode penelitian hukum. Topik ke-28 dari 70 topik. Penalaran hukum dalam penelitian hukum. Bagian kedua. Hakim sebagai figur yang sangat didambakan masyarakat sebagai penerang dalam kegelapan yang dapat menyelesaikan permasalahan hukumnya, harus berani berijtihad, menguras akal budi atau pikiran, harus mampu mengeluarkan makna teks undang-undang dalam arti untuk keadilan masyarakat. Keadaan tersebut memang tidak lepas dari pengaruh legalis positivisme, yang mengajarkan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, dan undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Kejayaan positivisme hukum pada abad 19, kiranya sekarang sudah tidak dapat dipertahankan dengan begitu ketat, karena kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks terutama kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan transformasi yang begitu cepat. Undang-undang dalam bentuknya yang tertulis tidak dengan cepat menangkap perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya perubahan cara berhukum yang lama, perlu adanya perubahan pemikiran hakim dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang diajukan kepadanya. Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa apakah pengadilan membutuhkan suatu rekonstruksi besar-besaran. Bukan hanya rekonstruksi, tetapi dekonstruksi terhadap pengadilan lebih dahulu. Dekonstruksi adalah membuang cara kerja pengadilan yang lama. Dekonstruksi sebaiknya bermula dari sikap para hakim terhadap pekerjaannya dan cara berpikir mereka. Berdasarkan pendapat tersebut, Anton F. Susanto lebih condong kepada perubahan perilaku dan pikiran hakim daripada merubah hukum. Perkembangan pemikiran kritis tentang hukum di Indonesia cukup menggembirakan terutama di kalangan aktivis dan akademis. Meskipun tantangan untuk dapat memberi pengaruh pada perubahan atau perombakan sistem hukum nasional masih merupakan pekerjaan yang berat dan jangka waktu yang panjang. Tantangan tersebut adalah kemampuan untuk mendekonstruksi pemikiran hukum dominan di Indonesia yang fondasi teoritiknya berdasarkan pemikiran legal positivisme. Bagaimana mengejar keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat dibandingkan kepastian hukum, karena hukum merupakan perlindungan bagi rakyat. Menggagas hukum di Indonesia, maka harus berangkat dari keberanian hakim, baik secara individual maupun kelompok minoritas dan kebersamaan untuk membentuk suatu konstruksi dalam mencapai tujuannya. Interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum sebagai alat atau metode bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum harus didayagunakan. Pandangan Ricoeur berkaitan dengan hal tersebut bahwa sebuah teks atau undang-undang pada dasarnya bersifat otonom untuk dilakukan dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Kegiatan dekontekstualisasi mempunyai atau memiliki arti bahwa materi teks melepaskan diri dari konteks pengarang untuk masuk ke konteks pembaca yang lebih luas lagi atau rekontekstualisasi. Paul Scholten, pakar hukum dari Belanda yang tidak lagi diragukan kemampuannya dalam mendobrak dominasi positivisme hukum, mengemukakan bahwa keadilan memang ada di dalam undang-undang, tetapi masih harus dicari dan ditemukan, atau het recht in de wet, maar het moet nog gevonden worden. Menurut beliau bahwa para hakim bukan legislator, hakim yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut, hakim tidak hanya mengeja undang-undang, tetapi hakim harus mencari makna apa yang tersimpan di dalam undang-undang. Hakim harus berani melakukan lompatan. Makna teks undang-undang dikaji sedemikian rupa, karena undang-undang yang dipergunakan sebagai dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa akan nampak dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan hakim yang antara lain memuat pertimbangan hukum berupa penalaran hukum dapat diketahui oleh masyarakat. Abdullah mengemukakan bahwa dengan menerapkan penalaran hukum dalam pertimbangan hukumnya, maka dapat menunjukkan kualitas putusan, profesionalisme dan integritas moral hakim. Dalam menemukan esensi pertimbangan hukum putusan pengadilan atau hakim dapat melalui penerapan teori kebenaran dan keadilan. Ada 3 teori kebenaran yang dapat diterapkan dalam pertimbangan hukum, yaitu teori koherensi, koresponden, dan pragmatis. Selanjutnya dikemukakan bahwa teori koresponden digunakan untuk menguji validitas data dan korelasi antar alat bukti dalam persidangan. Teori koherensi dapat digunakan untuk menguji fakta hukum dengan teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan serta jurisprudensi yang telah ada. Teori pragmatis secara prospektif digunakan untuk mengetahui kualitas putusan hakim dalam kaitannya dengan penerimaan putusan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan pengadilan atau hakim merupakan mahkota hakim, dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya. Sebagai inti mahkota dengan sendirinya harus dibuat dan disusun sedemikian rupa dengan menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang benar.
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penalaran hukum, atau legal reasoning, merupakan salah satu unsur utama yang harus dipahami dalam penelitian hukum. Dasar penalaran hukum adalah sangat penting, karena tanpa pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang peneliti akan kehilangan arah, dan bahkan menemui kesulitan besar dalam menyistematisasikan bahan hukum yang menjadi topik, serta mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya. Logika adalah studi yang mengarahkan perhatian utamanya untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi suatu argumen yang benar. Karena itu logika mempelajari metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipergunakan untuk membedakan penalaran yang lurus dan penalaran yang tidak lurus. Logika semata-mata hanya berkaitan dengan kepentingan logis, atau hubungan konsekuensial, yang ada di antara kesimpulan dan premis-premisnya. Logika berkaitan dengan kegiatan berpikir, bukan sekedar berpikir sebagaimana kodrat rasional manusia, melainkan berpikir yang lurus, yaitu membahas jalan pikiran atas dasar patokan ataupun hukum-hukum pemikiran, sehingga dapat menghindarkan orang dari kesalahan dan kesesatan pikir. Logika disebut sebagai ilmu pengetahuan, karena logika merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan berdasarkan hukum serta asas-asas yang harus dilalui, supaya orang dapat berpikir dengan tepat, teratur, dan lurus. Cara berpikir semacam itu harus dilatih setiap saat, sehingga dapat menjadi terampil. Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, yakni bahwa logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, memahami logika berarti secara kritis memahami fungsi logis manusia dan pada saat yang sama juga membuka diri terhadap penjelajahan filsafat. Logika menyelaraskan kaidah-kaidah objektif dengan situasi subjektif dan konkret. Dalam hal ini, logika adalah suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dalam upaya mencegah kesesatan berpikir. Immanuel Kant menegaskan bahwa logika adalah ilmu tentang hukum-hukum pemahaman. Logika menurut Kant memiliki dua sisi. Pertama, logika umum atau universal, yaitu hukum cara berpikir atau hukum pemikiran, dan kedua adalah logika khusus atau partikular, yaitu hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok objek-objek khusus, atau disebut juga hukum pemikiran yang benar pada kelas objek tertentu. Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa logika hukum adalah logika biasa, atau common logic, yang diterapkan pada proposisi-proposisi deskriptif dari ilmu hukum, persis sama seperti ia diterapkan sejauh logika memang aplikabel di sini pada norma-norma preskriptif dari hukum. Pada sisi lain, J.W. Harris membenarkan apa yang telah dikemukakan oleh Kant tentang logika umum dan logika khusus. Permasalahan logika dalam ilmu hukum dinyatakan sebagai berikut. 4 prinsip yang dimaksudkan Harris merupakan logika yang digunakan dalam ilmu hukum. Pertama, eksklusi, yaitu asas yang dengan ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasikan sistem hukum tersebut. Kedua, subsuinsi, yaitu asas yang dengan ilmu hukum menetapkan hubungan hierarkis di antara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ketiga, derogasi, yaitu asas yang pada dasarnya ilmu hukum menolak sebuah aturan atau sebagian dari sebuah aturan, karena berkonflik dengan aturan lain yang bersumber dari sumber legislatif yang lebih tinggi. Keempat, non-kontradiksi, yaitu asas yang pada dasarnya ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang di dalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban. 4 asas tersebut merupakan logika standar dalam ilmu hukum yang merupakan suatu kegiatan disiplin akal budi yang sangat diperlukan dalam praktik hukum. Dalam disiplin ilmu hukum, asas derogasi yang diuraikan Harris tersebut sebenarnya mengacu pada asas lex superior derogat legi inferiori, atau peraturan atau hukum yang lebih tinggi mengalahkan peraturan atau hukum yang lebih rendah. Demikian juga pada 2 asas lainnya, yakni lex posterior derogat legi a priori, atau hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, dan asas lex specialis derogat legi generalis, atau hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa logika merupakan suatu sarana yang sangat diperlukan guna membangun struktur logika dalam memasuki wilayah aturan perundang-undangan yang jumlahnya semakin bertambah dari hari ke hari. Sehubungan dengan hal tersebut, McCormick menegaskan bahwa interpretasi aturan perundang-undangan juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan berdasarkan penalaran terhadap prinsip-prinsip hukum.
Logika hukum diperlukan untuk mengontrol proses pembenaran, atau process of justification, setiap keputusan hukum. Dalam perspektif ideal dikatakan bahwa optimum est legem, quae minimum relinquit arbitrio judicis, id quod certitude ejus praestat. Artinya hukum yang baik adalah hukum yang nyaris tidak memberikan peluang diskresi bagi hakim guna menjamin kepastian hukum. Putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya memuat penalaran hukum. Pada prinsipnya dimulai dengan logika deduktif, kemudian diikuti dengan penggunaan logika induktif, berarti kedua logika penalaran hukum tersebut digunakan secara bersamaan. Pada tahap awal dilakukan dengan penerapan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwanya, kemudian berikutnya, fakta hukum atau peristiwanya diajukan sebagai premis minor untuk diberikan nama hukum apa, dan untuk tahap terakhir adalah kesimpulan yang ditarik berdasarkan kedua premis yang telah dikemukakan. Itulah materi topik ke-28 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.